Now we are coming to the end of the fourth session, and I request our last speaker, my dear respected brother Rafiq Ahmed Hayat Sahab, Amir Jamaat Ahmadiyya UK. He will speak on the Holy Prophet ﷺ's advice to leaders on the establishment of an Islamic government. He will speak in English. And we should pray that leaders will read his speech later on, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Beloved Hazur, respected Emir of Germany, brothers and sisters and MTA viewers all around the world, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I have been given the opportunity. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk membahas bagaimana pemerintahan Islam dapat menjadi acuan untuk menegakkan masyarakat yang damai dan berkembang. Topik ini begitu tajam, mengingat kesalahpahaman yang merebak akhir-akhir ini berkenaan demokrasi di dalam Islam. Sangat disayangkan bahwa ketika dunia memikirkan hukum syariah dan aturan Islam, mereka menghubungkannya dengan Taliban atau ISIS. Namun, perwujudan perdamaian dan pemerintahan yang hakiki hanya terdapat di masa Raja segala Raja yang mulia Hazrat Muhammad SAW. Sir William Muir, seorang orientalis asal Skotlandia, mempelajari peri kehidupan Hazrat Rasulullah secara rinci dan luas. Ia menulis buku The Life Muhammad. Ia menggambarkan karakteristik sang Nabi dengan kalimat sebagai berikut. Nabi Islam Muhammad dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya sejak kecil. Sebutan orang-orang terhormat di kotanya dikarenakan perilaku dan etikanya yang baik. Muhammad lebih tinggi daripada orang yang dapat dibicarakan tentangnya. Jika kalian tidak tahu tentangnya dan tidak membaca sejarahnya, maka kalian tidak dapat mengenalnya. Sejarah itu yang membuatnya berada di jajaran terdepan para nabi dan para pemikir dunia. Beberapa keunggulannya yang harus lebih ditonjolkan adalah bagaimana ia memperlakukan para pengikutnya dengan rasa hormat dan kelembutan, bahkan kepada orang rendahan sekalipun. Sifat sederhana kemanusiaan, pemaaf, tidak mementingkan diri sendiri, dan toleransi mendekap di dalam semangatnya untuk menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Namun ketika beliau mendawakan kenabian, beliau dihadapkan kepada perlawanan yang keras. Nabi suci Muhammad SAW senantiasa sabar dalam penganiayaan dan persekusi selama 13 tahun di tangan kerabat beliau di Mekah. Para sahabat beliau disiksa dan beberapa juga dibunuh. Hazrat Rasulullah sendiri pun tak terhindar dari penyiksaan itu. Beliau pernah ditimpakan isi perut hewan ketika beliau sedang sholat. Salah satu peristiwa yang mengerikan adalah ketika di Taif, di mana orang-orang dan anak-anak mereka melempari beliau dengan batu sampai tubuh beliau mengucurkan banyak darah. Meskipun begitu, nama beliau ditulis di dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang paling adil dan baik di zamannya. Ketika beliau diberkahi kekuasaan dan otoritas, beliau menggunakannya untuk menciptakan masyarakat yang dipimpin secara adil dan damai. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang imam menutup pintunya tanpa memperdulikan orang-orang yang mempunyai kebutuhan, keperluan, dan kemiskinan, melainkan Allah tutup pintu-pintu langit tanpa memperdulikan keperluannya, kebutuhannya, dan kemiskinannya.
Do not add to them. Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit. Gembirakanlah dan jangan membuat jera. Unity and not Kompaklah dan jangan berselisih. William Montgomery Watt William Montgomery Watt, profesor bahasa Arab dan studi Islam di Universitas Edinburgh mengatakan, his ia dengan sabar readiness to undergo persecution Diper- for his belief, dipersekusi demi mempertahankan keimanannya. character of Orang-orang yang berbayat kepadanya memiliki karakter moral yang tinggi dan mereka memandangnya sebagai pemimpin. Dan ia telah meraih pencapaian yang luar biasa, di mana semua membantah integritasnya yang asas. Menuduhnya sebagai seorang pendusta sama saja menambah masalah ketimbang menyelesaikannya. moreover, none Tidak ada figur hebat di dalam sejarah yang paling tidak diapresiasi di Barat selain Muhammad. the embodiment of peace and truth Perwujudan perdamaian dan pemerintahan yang hakiki hanya terdapat di dalam diri pemimpin teragung dalam sejarah yang mulia Nabi Muhammad SAW. the primary source of Islamic law, Sumber-sumber hukum Islam adalah kitab suci Al-Quran, Sunnah, the Ijma, consensus, dan Qiyas. bias, analogy. If we are looking at the Jika elements kita of Islamic lihat dalam jurisprudence, ilmu hukum dan pemerintahan, terdapat 3 kategori: essentially falls into 3 categories: consultation, konsultasi, konstitusi, dan perjanjian. these are essentially 3 kategori ini adalah batu pondasi yang mayoritas gambarkan sebagai pemerintahan demokratis zaman modern. all 3 of these elements can be Ketiga elemen ini dapat dirangkum melalui Piagam Madinah. an important principle Prinsip utama dari Piagam Madinah yaitu Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin kota negara Madinah dengan mendisiplinkan perjanjian penduduk Madinah. by the virtue of consent of its citizens. Following his migration from Selama hijrahnya beliau dari Mekah ke Yasrib pada 622 Masehi, Rasulullah SAW membangun pengaruh politiknya, and so with his influence, dan dengan pengaruhnya tersebut beliau membentuk Piagam Madinah. this essentially Pada dasarnya, piagam ini dibentuk sebagai cetak biru yang memberi kebebasan beragama kepada penduduk Madinah. comprising of 57 articles, Dengan berisi 57 pasal, Piagam Madinah dengan jelas mencakup hak-hak, kewajiban, hak khusus negara kepada penduduk Madinah, its citizens, begitu juga sebaliknya. as well as the rights and obligations. Juga hak-hak dan kewajiban penduduk kepada sesama. For example, Article 30 Sebagai contoh, pasal 30 the status of menetapkan kabilah Yahudi Banu Auf harus dianggap sebagai sebuah kabilah sejajar dengan kaum muslimin. be considered as a community, ummah, along with the believers, the Muslims. Christians and Jewish Kabilah-kabilah Kristen dan Yahudi diberikan hak dalam membuat perjanjian, dokumen, dan perjanjian dengan berbagai pihak agar tercipta atmosfer yang baik demi memajukan dan mengembangkan pertumbuhan spiritual dan material kabilah-kabilah yang tinggal dalam aturan Islam. The first article of Constitution is that Pasal pertama piagam membuat konsep satu bangsa, penduduk seluruh agama, all faiths, Muslim, Kristen, Yahudi, and Jews were all semua penduduk Madinah dilindungi tanpa memandang agama, ras, dan suku. they were free to practice their faith. Mereka bebas melaksanakan ibadah agama mereka masing-masing. Feuding was brought to an end. Pertikaian antar suku dituntaskan karena semua suku Arab bernaung di bawah satu sistem Charter pemerintahan. was created for all Piagam ini dibentuk untuk seluruh pihak treatment and equality. agar non-muslim diperlakukan setara dengan yang muslim. This historic charter abolished Piagam bersejarah ini menghapus ketidaksetaraan agama dan sosial pada masanya. human rights. Piagam ini adalah piagam hak asasi manusia pertama yang tercatat dalam sejarah sekaligus pembentuk hukum-hukum dasar yang digunakan zaman sekarang oleh negara-negara berkembang. The sixth year of Hijrah Tahun ke-6 Hijriah dianggap sebagai tahun kesetaraan hak bagi orang-orang Kristen karena Rasulullah SAW menganugerahkan piagam kepada biarawan Saint Catherine sebagai tindakan melindungi umat Kristen dengan hak-hak khusus dan amnesti. which secured Christian with privileges and amenities. He was indeed accepting of all faiths. It was narrated Beliau memperlakukan setara semua agama. Diriwayatkan bahwa seorang delegasi dari Kristen datang ke Madinah dari Najran. Muhammad sallallahu Rasulullah SAW mempersilahkan mereka tinggal di Masjid Nabawi gave them dan mengizinkan mereka melaksanakan ibadah mereka dengan cara mereka sendiri di dalam masjid.
There is no instant in history Tidak ada contoh di dalam sejarah di mana orang yang memiliki kekuatan diberikan jaminan lebih daripada penduduk Najran. He granted them the security of Beliau menjamin keamanan hidup, their religion and their property. agama, dan harta mereka. Stated Beliau lalu bersabda, jangan ada gangguan pada agama dan ibadah mereka. or their observance. No bishop, Jangan mengusir uskup dan pendeta. Janganlah menghancurkan gambar dan salib. they shall not Janganlah mereka menyerang dan diserang. they shall not oppress or be oppressed. As a leader, the Holy Prophet Muhammad Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah SAW bertanggung jawab di seluruh jazirah Arab dan membentuk masa depan mereka sebagai sebuah negara. before him, Arabs were in Sebelum beliau memimpin, penduduk Arab adalah suku yang terpecah belah dan tidak memiliki pemimpin utama atau struktur pemerintahan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW tidak saja memimpin sebuah negara, namun pemerintahannya juga membentang dari Spanyol sampai Asia Tengah dan Barat Laut India. Spain to Central Asia and northwestern India. Article 39 of the Constitution Pasal 39 establishes Madinah the position of Shura, membuat pembentukan institusi syuro untuk membentuk partisipasi dan keterlibatan dalam pemerintahan. parties to the Partai-partai harus memberikan masukan dan saran. and advice. Consent was Perjanjian diformulasikan dalam bentuk baiat pledge of allegiance. atau sumpah atau persetujuan. Institusi ini penting untuk membentuk perjanjian yang diatur. Of the government. In those days, when the rulers Pada masa-masa itu ketika pemerintah gagal membentuk skema perjanjian sebuah kelompok dengan cara formal dan secara langsung melalui baiat atau persetujuan, otoritas pemerintah itu tidak sepenuhnya diakui. the four righteous Keempat, Khulafaur Rasyidin dipilih dengan cara yang berbeda-beda, were selected in different ways, including through open termasuk dengan cara pemilihan terbuka oleh kabilah-kabilah Muslim. This suggests that Hal ini mengisyaratkan bahwa pemikiran politik Islam awal terbuka untuk berbagai praktik. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam strategic Visi strategis Rasulullah SAW nampak ketika beliau menyusun perjanjian dengan penduduk Mekah. framed an agreement with the Meccans. The treaty is considered Perjanjian tersebut adalah perjanjian antar negara pertama yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. approved on March Disetujui pada Maret 628 Masehi. signified Perjanjian tersebut membentuk fakta perdamaian antara Mekah dan Madinah. time the Holy Prophet's Pada masa itu, pengikut Rasulullah SAW merasa kecewa pada awalnya. Namun perjanjian ini mengantarkan kepada Fatah Mekah. the submission of Mecca. This treaty serves as a beacon Perjanjian itu menjadi acuan bagi traktat perjanjian modern skala internasional masa kini. Perjanjian tersebut adalah peristiwa agung. consisting of only 4 articles. Meskipun memuat fakta-fakta singkat hanya berisi 4 pasal, namun perjanjian ini menjadi perjanjian penting dengan pengaruh yang luas hingga memiliki pengaruh pada hubungan internasional pada masa kini. The Holy Prophet sallallahu Rasulullah SAW responsible for various treaties memegang tanggung jawab dalam berbagai perjanjian dan piagam yang membentuk perdamaian bersama antara kabilah-kabilah dan penduduk Arab pada masa itu. Islam guaranteed full rights Islam menjamin hak secara penuh kepada penduduk non-Muslim dan memberikan hak sebagai warga negara sesuai dengan ajaran Quran. the blessed scripture of the Holy Quran. There are 3 events Terdapat 3 peristiwa selama Rasulullah SAW hidup dalam berpolitik. from Mecca, Hijrah dari Mekah ke Madinah, the raid, serangan Banu Mustalik, Mustalik, and the submission. dan Fatah Mekah. 2 of these events, 2 di antaranya adalah peristiwa penting, the migration to Medina. hijrah ke Madinah dan Fatah Mekah. Medina was declared. Madinah dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam. Officers were appointed for various Para pejabat dipilih untuk berbagai tempat di wilayah kekuasaan Islam. requirements. Syarat dalam penunjukan pejabat yaitu mereka harus mengetahui tugas-tugasnya dalam bekerja. Government ensured that Pemerintah memastikan para pejabat yang baru ditunjuk mengetahui tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya dalam hal membuat kebijakan sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. the head of state, the Holy Prophet Muhammad Sang kepala negara Rasulullah SAW tidak pernah menganggap hubungan darah atau pengaruh sosial menjadi acuan dalam pengangkatan para pejabat. appointment of such officers.
He set an example. Beliau SAW menunjukkan teladan, sebuah standar yang harus diikuti di masa depan. Negara-negara di masa kini mengikuti kriteria administrasi yang sama seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di masa beliau. For such appointments, he used to consult with his companions and verify Beliau SAW senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dalam menunjukkan para pejabat dan mencocokkan karakter mereka sebelum pengangkatan dan pemberian tanggung jawab diumumkan. cleared the government from all kind of administrative mistakes or corruption, which usually can be seen in today's modern states. For this purpose, he purified the hearts and minds of the people, spiritually and socially. In this way, he was able to properly train and guide his companions, enforcing these practical laws of nature with genuine justice. True modernization made government an example for the rest of the world. In a hadith from Abu Dawud, the Holy Prophet Muhammad ﷺ stated, "Be aware, whosoever oppresses a Muwahhid, non-Muslim living in Muslim land, or snatches any of his rights, or causes him pain which he cannot bear, or takes anything away without Dalam sebuah hadis, barang siapa menyerang seorang muwahhid atau merebut hak-haknya atau membebaninya dengan beban yang tak mampu ia pikul atau mengambil sesuatu tanpa izinnya, maka aku akan memeranginya pada hari kiamat. Rasulullah SAW senantiasa memerhatikan kebutuhan orang-orang miskin dan jurang antara yang kaya dan miskin. Beliau membuat sistem zakat di mana harta yang dipungut akan dibagikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang beruntung. Zakat akan dibebankan kepada orang yang kaya dan dibagikan kepada yang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi politik bergantung kepada keadilan ekonomi dan hukum kesetaraan. Rasulullah SAW meningkatkan kualitas hidup kelas bawah dengan memberikan uang kepada mereka tanpa membuat mereka merasa kehormatannya telah dilukai. Sesungguhnya, Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik dalam kebaikan dan kebajikan. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Diriwayatkan bahwa satu kali Rasulullah SAW sedang menggembala sekawanan kambing. Saat itu seorang lelaki menghampiri beliau. Lelaki itu mengenali kebaikan Rasulullah SAW. Untuk menguji keberuntungannya, ia bertanya kepada Rasulullah SAW untuk memberikan seluruh kambingnya. Rasulullah SAW memberi seluruh kambing itu kepadanya. Lelaki itu menghampiri orang-orang dengan kabar gembira dan berkata, "Wahai sekalian, masuklah kepada agama Islam, karena Muhammad memberi kepada seseorang seperti tidak takut kemiskinan." Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang dapat menerima Islam hanya untuk meraih keuntungan duniawi. Namun setelah ia masuk, Islam akan lebih ia cintai dibandingkan dunia dan seisinya." Satu waktu ketika Rasulullah SAW tinggal terpisah dari keluarganya, Hazrat Umar radhiyallahu an mengunjunginya. Beliau radhiyallahu an terkaget melihat bahwa tempat yang ditinggali Rasulullah SAW jauh dari kata nyaman. Rasulullah SAW duduk di satu ruangan tanpa mengenakan baju, sehingga meninggalkan bekas di badannya. Beliau tidur beralaskan tikar dan beliau menjadikan daun kurma sebagai bantal. Di satu ruangan terdapat selai dan di sudut lainnya terdapat sepotong kulit hewan untuk menyimpan air. Melihat kesederhanaan tempat itu di mana raja sekalian raja tinggal, Hazrat Umar radhiyallahu an terhentak dan menyucurkan air mata di wajahnya. Rasulullah SAW bertanya, "Umar, kenapa engkau menangis?" Hazrat Umar menjawab, "Bagaimana tidak? Aku melihat ada bekas tikar di tubuhmu. Di sudut ini aku melihat perabot rumahmu yang sederhana. Kemudian aku membayangkan kemewahan Raja Mesir dan Persia. Mereka menikmati hidup yang makmur, sementara engkau hidup dengan kesulitan."
Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Umar, tidakkah engkau menyukai bahwa mereka mendapatkan dunia dan aku mendapatkan hari akhir?" Hazrat Umar radhiyallahu anhu mengingat peristiwa ini di dalam hatinya dan mengamalkannya pada masa periode kekhilafatnya. Beliau hidup sederhana dan senantiasa mendahulukan hak-hak seluruh penduduk. Pada masa kekhalifahannya, banyak terjadi kemajuan yang signifikan. Kaum minoritas dan masyarakatnya pun mendapatkan kebebasan penuh. Mereka juga mendapatkan hak-hak yang sama sebagai warga negara. Terdapat sebuah riwayat bahwa seorang Kristen ditunjuk sebagai kepala pencatatan di sebuah kota. Kabilah-kabilah non-Muslim sering dimintai saran dalam urusan ekonomi, administrasi, dan militer negara, khususnya ketika hal ini terkait langsung dengan mereka. Diriwayatkan pada periode kekhalifahan Hazrat Umar radhiyallahu anhu, seorang Yahudi sebidang tanahnya dibeli dan sebuah masjid dibangun di atasnya. Ketika mengetahui insiden ini, Hazrat Umar radhiyallahu anhu memerintahkan agar merobohkan masjid dan membangun lagi rumah Yahudi tersebut seperti semula. Seorang ulama Kristen asal Lebanon, Profesor Karadahi, menulis di tahun 1933 bahwa rumah ini dikenal dengan Baitul Yahudi dan masih ada sampai sekarang. Zain bin Aslam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ayahnya suatu waktu bersama Hazrat Umar radhiyallahu anhu menemui Harah Wakim. Ketika mereka sampai di sebuah tempat bernama Saror, mereka melihat api unggun telah dinyalakan di sana. Mereka segera menghampirinya dan melihat seorang wanita bersama anak-anaknya. Di sana terdapat sebuah panci diletakkan di atas api dan anak-anaknya tak berhenti menangis karena kelaparan. Hazrat Umar meminta izin untuk mendekat dan wanita tersebut menjawab, Engkau boleh mendekat jika maksudmu baik, jika tidak, lebih baik engkau pergi." Hazrat Umar bertanya, "Apa yang terjadi dengan anak-anakmu dan kenapa mereka menangis?" Wanita itu menjawab bahwa mereka kelaparan. Hazrat Umar menanyakan perihal panci dan wanita itu menjawab, "Panci ini hanya berisi air. Aku sedang menenangkan anak-anakku sampai mereka tertidur. Allah yang akan menghakimi antara kami dan Umar." Hazrat Umar berkata, "Wahai, semoga Allah mengampunimu. Bagaimana bisa Umar mengetahui keadaanmu?" Wanita itu menjawab, "Ia adalah pemimpin kami, namun ia tidak mengetahui keadaan kami." Hazrat Umar kembali kepada sahabatnya dan bergegas ke Darul Daqiq, sebuah gudang makanan untuk musafir yang didirikan pada masa khilafatnya. Ia mengangkut sekarung gandum dan sewadah mentega dari sana. Sahabat itu berkata, "Biar aku yang membawanya untukmu." Hazrat Umar menjawab, "Apakah kamu mau memikul dosaku dari hari kiamat?" Beliau berjalan dengan cepat hingga sampai kepada wanita dan anak-anaknya tersebut. Periodenya sebagai khalifah adalah sebuah cerminan dari ajaran yang mulia Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan yang terbaik untuk senantiasa mengajarkan para sahabat dan pengikut beliau rasa kemanusiaan. Beliau pernah diminta untuk menetapkan harga-harga kebutuhan pokok dan menetapkan aturan. Beliau menjawab dengan berkata, "Sesungguhnya Allah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta." Rasulullah tidak hanya menetapkan aturan umum bagi manusia, beliau pun memberikan petunjuk berperang secara rinci. Rasulullah menunjuk komandan militer dan menginisiasi langkah dan aturan perang dengan rasa kemanusiaan. Aturan ini meliputi tidak merusak alam atau ternak, menghormati wanita, anak-anak, orang tua, dan disabilitas, dan tidak menyerang orang-orang yang menentang peperangan, dan jangan pernah menghinakan orang yang gugur dalam perang. Mereka harus tetap dikubur secara terhormat. Orang-orang non-Muslim juga ikut dalam pertempuran bersama Muslim lainnya, namun mereka tidak diwajibkan
dan mereka yang memiliki untuk ikut bertempur akan dipilih dalam keadaan sukarela. PBB juga telah mengikuti prinsip-prinsip demikian dan menyatakan di berbagai tingkat, prinsip yang sama juga terdapat di bawah piagam hak asasi manusia. Daud dan Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang berjihad di jalan Allah, namun ia pun mengharapkan keuntungan dunia? Beliau bersabda, orang itu tidak akan mendapatkan pahala. Lalu beliau mengulanginya 3 kali. Dalam menegakkan perdamaian dunia, Nabi Agung Rasulullah SAW menulis surat kepada raja-raja, para penguasa negeri, dan pemimpin di masanya. Beliau mengajak mereka untuk menerima Islam. Beliau menjelaskan kepada koresponden bahwa beliau tidak mencari kekayaan atau kekuasaan, akan tetapi beliau menginginkan orang-orang kembali kepada hubungan antara Tuhan dan hambanya. Sunnah ini diteruskan oleh Hazrat Masih Maud Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dan dilanjutkan oleh Huzur tercinta Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala Binasil Aziz. Rasulullah SAW mewariskan peninggalan yang kekal yang dikenal masa kini oleh para pemikir agama dan sekuler. Beliau dikenal tidak hanya sebagai seorang yang rendah hati, yang memiliki karakter teladan, namun juga sebagai figur politik yang adil. George Bernard Shaw, penulis drama Irlandia, kritikus dan aktivis politik menyatakan, dunia sangat memerlukan seseorang dengan pemikiran seperti Muhammad. Orang-orang di abad pertengahan dikarenakan kebodohan dan prasangka mereka menggambarkannya dengan buruk, sehingga mereka sering menganggapnya sebagai musuh Kristen. Namun setelah melihat kisahnya, aku mendapatinya sebagai seorang yang luar biasa dan diberkati. Dan aku sampai kepada kesimpulan bahwa ia tidak pernah menjadi musuh Kristen. Malah ia seharusnya disebut sebagai penyelamat kemanusiaan. Menurutku, jika ia diberikan kuasa pemimpin dunia di zaman ini, ia akan menyelesaikan permasalahan kita, menjaga perdamaian dan kebahagiaan yang dunia idam-idamkan. Sepanjang hidupnya, Rasulullah selalu mendukung kebebasan berpendapat, karena ini adalah kebebasan yang memberikan Islam kesempatan untuk menyebarkan pesan perdamaian. Dan kebebasan yang sama itu yang membuat Muslim di seluruh Eropa dapat menjalankan ibadah dan penyebaran tanpa halangan. Malangnya, kisah-kisah kasih sayang dan kebaikan beliau telah dinodai oleh orang fanatik di zaman modern. Dalam pidatonya di sebuah konferensi yang diadakan di Amerika Serikat tahun 2012, Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala Binasil Aziz berbicara berkenaan sifat-sifat Rasulullah SAW dan secara khusus menyebutkan kasih sayangnya kepada umat manusia. Beliau bersabda, Nabi suci Muhammad SAW memiliki sifat kasih sayang yang dalam demi pelayanan kepada hamba dan untuk memenuhi hak manusia, sehingga sepanjang hidupnya ia selalu berpegang teguh kepada perkara ini. Bahkan setelah menjadi seorang Nabiullah yang merupakan tanggung jawab besar dan tugas berat, beliau bersabda, siapapun yang menyerunya kapanpun demi melayani kemanusiaan, maka beliau senantiasa bergabung dengan mereka dalam usaha mereka melayani manusia. Sangat tepatlah kita mendapat gambaran Nabi kita tercinta ini dari perkataan Masih Maud alaihissalam, seorang hamba Rasulullah yang taat dan hakiki. Beliau bersabda, dikarenakan Rasulullah SAW adalah Nabi paling unggul atas semua Nabi dalam kesucian dan keluasan pikirannya, kemurniannya, kesederhanaannya, kasih sayangnya, dan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih memberkatinya dengan sifat-sifat agung melebihi nabi lainnya. Kalbu dan jiwanya lebih luas dan murni, lebih suci, lebih bercahaya, dan penuh dengan kecintaan kepada Tuhan daripada kalbu para nabi yang datang sebelumnya dan yang datang setelahnya. Ia adalah sosok yang paling suci untuk menerima wahyu ilahi, kualitas wahyunya yang paling kuat dan sempurna,
paling tinggi dan menyeluruh dibandingkan dengan wahyu yang diterima nabi yang datang sebelumnya dan yang akan datang. Ia menjadi cerminan agung dan sempurna dari sifat-sifat Allah. and which shall serve as a clear and large mirror reflecting the attributes of Allah. But the best Akan tetapi, penghormatan terbaik dan sempurna adalah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جزاك الله السلام عليكم नारे तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफा Sallallahu alaihi wasallam. मोहसिन इंसानियत इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की जमात अहमदिया यूके